Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak tetap bersemangat untuk terus mengikuti pesan demi pesan Tuhan, karena ini sangat penting. Karena apa Ibu Bapak? Karena kalau sampai saat hari ini kita masih bisa beraktivitas, itu artinya masih ada tugas-tugas Tuhan yang harus kita selesaikan. Rencana Tuhan yang luar biasa itu harus tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin Ibu Bapak. Puji Tuhan. Pesan Tuhan untuk kita di minggu ini adalah tunjukkan integritasmu, ya. Tunjukkan integritasmu. Nah, di sini Ibu Bapak kita sama-sama mau belajar. Kemarin sudah disampaikan apa yang dimaksud dengan integritas. Saya mau baca kembali gitu ya. Definisi dari integritas adalah utuh, menyeluruh, lengkap segalanya. Artinya orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki keutuhan dan keselarasan dalam pikiran, perasaan, sikap, perbuatan, dan perkataan. Jadi semua aspek di dalam dirinya, baik internal maupun eksternal, tetap sinkron dan harmonis, tidak ada rekayasa atau kepalsuan. Wow Ibu Bapak perhatikan kata demi kata, kandungannya itu, bobotnya itu luar biasa. Tentang integritas itu. Harus ada keselarasan, harus ada keutuhan. Bukan hanya di luar tetapi di dalam, harus sinkron. Jadi pesan Tuhan ini penting. Bukan hanya penting tapi sangat penting sekali. Kenapa saya katakan sangat penting tentang integritas? Sangat penting sekali. Karena banyak sekali permasalahan yang timbul akibat dari orang-orang percaya yang sudah luntur integritasnya. Masalah timbul, mulai dari timbul percekcokan, perselisihan di dalam keluarga, pertikaian satu sama lain. Mungkin ada juga yang orangnya ada tetapi diremehkan, tidak dianggap. Nah ini kasus-kasus di mana orang-orang percaya sudah kehilangan jati dirinya. Nah, Tuhan mau kembalikan lagi pada yang sebenarnya itu harus gimana. Jadi dampaknya kalau orang-orang percaya tidak berintegritas itu bahaya sekali. Atau Ibu Bapak mungkin nih ya, Tuhan mendapati dari orang-orang percaya yang sudah kehilangan otoritas atau wibawanya karena dia tidak berintegritas. Wow, ini sangat bahaya sekali Ibu Bapak. Udah bahkan bisa hilang kuasa. Ada banyak kasus-kasus Ibu Bapak. Di dalam keluarga. Mungkin orang tuanya ada tetapi udah kehilangan otoritasnya. Udah kehilangan wibawanya. Anak bisa seenaknya aja ngelawan. Orang tua mungkin udah gak bisa lagi negor. Jadi udah kehilangan wibawa karena didapati ternyata. Mungkin ada orang tuanya yang tidak berintegritas. Nah kasus-kasus ini yang seringkali kita dapatkan, seringkali kita dengar ceritanya. Atau mungkin di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Karena orang percaya tidak punya integritas sama sekali. Tidak punya pengaruh, tetapi dipengaruhi. Bukan menjadi orang yang memberikan dampak. Tetapi dia tergerus oleh nilai-nilai dari dunia.
Di dalam pelayanan, kalau seorang percaya enggak punya integritas, apa jadinya ibu bapak? Yang dia berikan pelayanan ya asal-asalan deh. Asal datang, asal hadir, asal kelihatan bahwa saya itu masih bergereja. Enggak memikirkan, Tuhan saya pengen deh pelayanan saya itu menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Efek-efek dari seorang itu enggak berintegritas. Sehingga apa dampaknya ibu bapak? Ketika Tuhan ingin sepertinya mempercayakan sesuatu rada sulit gitu. Sesuatu yang lebih lagi harusnya orang-orang percaya kita semua dipercayakan perkara-perkara dahsyat. Melakukan hal-hal yang dahsyat yang luar biasa. Harusnya, tetapi didapati sulit untuk dipercaya karena apa? Di sini ada masalah sama si itu. Di sini ada masalah sama si itu. Susah artinya. Sulit untuk kuasa Tuhan mengalir. Katakanlah seorang pemimpin pujian. Kalau dia tidak berintegritas atau seorang pengkhotbah tidak punya integritas. Sulit untuk kuasa Tuhan mengalir. Untuk pengurapan Tuhan mengalir. Karena akan ada banyak mungkin tuduhan-tuduhan. Ketika berbicara, umat jemaat bilang, bisa aja ngomong. Kemarin dia bilang apa kayak gitu. Mana buktinya, cuman ngomong doang. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius. Timotius, engkau anak rohaniku. Sekali-kali engkau tidak akan pernah diremehkan sekalipun engkau muda. Kalau engkau menghidupi nilai-nilai kerajaan surga. Artinya ibu bapak apa? Nilai-nilai kerajaan surga itu begitu tinggi. Begitu bobotnya itu luar biasa yang kalau kita hidupi itu akan membawa kita naik. Membawa kita itu orang-orang bisa melihat ada karakter Yesus, ada Yesusnya. Nah itu yang Rasul Paulus katakan. Kita sama-sama terlebih dahulu baca ayat yang mendasarinya itu di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius ketika dia harus menjadi seorang gembala di Efesus. Seorang gembala itu enggak mudah ibu bapak. Banyak sorotan, banyak mata itu memperhatikan dari dalam, dari luar. Apa yang diperbuatnya, apa yang dikatakannya, nilainya itu enggak mudah. Makanya Rasul Paulus dikatakan, perhatikan, hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan dan semuanya. Nah kemarin ibu bapak kita sama-sama sudah belajar bagaimana kita supaya menjadi orang-orang yang punya integritas yang sejati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saya mau membacakannya, kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa kita harus tetap setia terhadap apapun yang Tuhan percayakan. Ada kesetiaan apa yang Tuhan sudah percayakan. Tetap jaga integritas kita terlepas kondisi apapun yang kita alami. Ibu bapak bisa lihat lagi ya, renungkan kembali poin-poin ini. Kemudian kemarin juga udah disampaikan bahwa tetap berani bertindak tegas dan benar. Kemudian tetap berpegang pada komitmen dan ingat selalu status kita adalah pelayan Tuhan. Wow. Luar biasa ya ibu bapak ya. Ini poin-poin yang bagus. Saya mau lanjutkan pagi hari ini bapak, ibu bapak. Bagaimana supaya kita tetap berintegritas yang sejati di hadapan Tuhan dan manusia. Yaitu tetap menyadari dari mana kita berasal. Tetap menyadari dari mana kita berasal ya. Nah ibu bapak sadar
Tetap sadar ya. Kita berasal dari mana Ibu Bapak? Dari kalau dia tanya gini, Neng dari mana Neng gitu. Bukan berasal dari, saya mah dari Bandung. Bukan gitu ya Ibu Bapak. Kalau ditanya, kita berasal dari mana? Kita berasal dari sorga. Amin. Kita berasal dari sorga. Waktu kita pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada waktu itulah kita menjadi warga kerajaan sorga. Kita berasal dari sorga. Bukan dari bumi lagi, bukan dari dunia lagi. Artinya apa? Kalau kita menyatakan bahwa kita adalah manusia dari sorga, artinya kehidupan yang kita jalani, nilai-nilai yang kita jalani, apa yang kita lakukan, semuanya harus yang dipakai adalah dari sorga. Nilai-nilai dari sorga. Harusnya yang dipakai adalah nilai-nilai kerajaan sorga. Nah, pagi hari ini Ibu Bapak, sebelum kita mau tunjukkan integritasmu. Kan pesannya tunjukkan integritasmu, kita harus sadar dulu. Kita itu asalnya dari mana? Dari surga atau dari dunia? Harus jelas sekali posisi kita. Karena apa? Karena itu yang akan menentukan apa yang mau diisi hari-hari kita. Kalau kita mau menunjukkan integritas kita, kita harus pastikan dulu posisi kita berasal dari mana. Kita manusia dari Allah atau manusia dari dunia ini. Ayatnya kita sama-sama baca terlebih dahulu di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Jadi di sini Paulus mengatakan kepada Timotius, tetapi engkau, hai Timotius, kamu itu adalah manusianya Allah. Manusianya Allah. Manusianya Allah itu apa Ibu Bapak? Manusianya Allah itu manusia yang artinya itu sakti. Yang kalau disakiti itu gak pernah jadi sakit hati gitu. Yang kebal peluru. Bukan Ibu Bapak. Apakah manusia Allah itu yang artinya itu wajahnya itu bersinar-sinar sehingga orang itu ketika melihat kita, aduh ketakutan banget gitu. Nah di sini Rasul Paulus katakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Jadi Paulus sedang menunjuk pada Timotius bahwa ada sebuah kedalaman yang kau harus miliki. Bahwa harus ada sebuah bobot kealahan, bobot keilahian yang ada di dalam dirimu. Itu yang Rasul Paulus tekankan kepada Timotius. Untuk dia meyakinkan bahwa Timotius, kamu itu berbeda. Kamu itu enggak sama dengan pengajar-pengajar palsu. Mungkin pengajar palsu bisa berkata-kata sepertinya benar. Tetapi engkau beda. Ada nilai, ada kandungan di dalamnya. Ada kandungan keilahian di dalamnya. Ada nilai-nilai. Bagaimana Tuhan mencipta. Segambar dan serupa. Benih-benih ilahi yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan Timotius. Sama. Di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan katakan bahwa engkau adalah manusianya Allah. Kalau kita menyadari, Ibu Bapak, bahwa kita adalah manusianya Allah. Barangkali ya gitu ya.
memungkinkan untuk kita mudah untuk apa? Untuk berintegritas. Akan menolong kita kalau kita sadar. Karena apa? Manusianya Allah itu kalau mengacu di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 itu bukan mengacu secara luarnya aja. Tetapi dia adalah manusia yang tahu apa yang harus dijauhi, tahu apa yang harus dia kejar, tahu apa yang harus dia hidupi, dan tahu apa yang harus dia tidak hidupi. Yang membuat apa? Tuhan melihat, wow, ini manusianya Allah. Membuat Tuhan itu mudah sekali untuk bekerja, menyatakan perbuatannya, menyatakan kuasanya atas orang tersebut. Karena apa? Yang dihidupi adalah jelas nilai-nilai yang dari Bapaknya, yang dari Allahnya. Nah, saya mau kasih contoh Ibu Bapak, bagaimana Daniel itu seorang yang saya katakan dia orang yang punya integritas luar biasa. Daniel banyak sekali di dalam perjalanan kehidupan itu mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami bagaimana Tuhan membela Daniel. Mulai dari raja yang pertama, kedua, ketiga. Mulai dia diperhadapkan dengan situasi-situasi yang terjepit. Tapi dia didapati tetap integritasnya. Ketika Daniel diperhadapkan juga dengan gua singa. Situasi yang menakutkan secara manusia. Tetapi apa yang dikatakan bahwa Daniel tidak didapati kesalahan. Di dalam Daniel 6 ayat yang kelima. Nah ini luar biasanya Ibu Bapak. Kita sama-sama mau belajar dari Daniel ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapati alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Wow. Daniel punya integritas. Dia utuh. Dia menyeluruh. Dia sinkron. Apa yang dia katakan dengan apa yang dia perbuat. Nyambung. Enggak waktu diperhadapkan dalam keadaan sulit. Dia menyimpang atau menyangkal Allahnya. Terbukti Daniel punya integritas. Itu sebabnya apa? Tuhan memberangus itu singa-singa akhirnya nggak bisa memakan dia. Bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan. Sampai akhirnya Raja Darius berkata, mulai saat sekarang sembah Allahnya Daniel. Wow, di sini Ibu Bapak kita bisa lihat bagaimana luasnya Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan mempercayakan kepada Daniel untuk dia mengalami perkara-perkara dahsyat. Karena apa? Jelas dia yang dia hidupi. Jelas dia dipercaya oleh Tuhan, oleh manusia. Jangan sampai Ibu Bapak ketika kita diperhadapkan dalam situasi dan keadaan yang mungkin menjepit kita. Kita sama-sama mau belajar. Tuhan, saya pengen hidup di dalam kebenaran. Sehingga apa? Luas pekerjaan Tuhan. Tuhan mau pakai kita itu bebas sekali. Mau di luar sana, mau di gereja, dimanapun kita akan bebas. Jangan sampai ada tuduhan-tuduhan. Kalau di dalam 1 Timotius 3 ya, ayat yang ke-7, ya. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah ini yang Tuhan mau,
supaya kita mengerti Ibu Bapak, supaya kita punya integritas, itu supaya apa? Supaya Tuhan leluasa memakai kehidupan kita. Dimanapun, kapanpun, mau di luar, mau di gereja, mau ditempatkan dimanapun. Kuasa Tuhan bebas bekerja di dalam kehidupan kita tanpa ada tuduhan-tuduhan, tanpa ada orang yang menggugat kita. Nah, sebagai kita manusianya Allah, Ibu Bapak, ada dua hal yang harus kita pahami, Ibu Bapak ya, yang harus kita sadari. Kalau mengacu pada 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, dua hal yang harus kita pahami yaitu, yang pertama adalah kita harus jauhi semuanya. Jauhi apa semuanya itu jauhi apa? Kalau Ibu Bapak kemarin dengar gitu ya pesan Tuhan yang disampaikan oleh Marbun, salah satunya itu jauhi yang namanya cinta akan uang. Salah satunya gitu ya. Terus kalau Ibu Bapak baca lagi di perikop-perikop yang lainnya itu ada banyak hal yang harus kita jauhi. Jauhi dengki, fitnah, curiga. Nah itu hal-hal yang harus dijauhi. Kalau mengacu pada ayat ini, jauhi ini adalah sebuah kata perintah. Sebuah kata perintah yang harus dilakukan itu terus menerus. Sehingga mereka dipastikan bahwa pada saat seseorang diberikan perintah dan untuk melakukannya, orang yang menerima perintah itu tidak boleh tinggal diam. Jadi tetap harus dilakukan, nggak boleh pasif. Melainkan harus segera melakukannya apa yang diperintahkan secara terus menerus tanpa batas. NIV di dalam terjemahan NIV itu, jauhilah itu arti lainnya itu adalah larilah, melarikan diri. Karena kalau gak melarikan diri itu ada bahaya yang bakal menimpa. Kalau kita gak melakukan integritas, ada bahaya-bahaya yang sedang mengincar kita. Yang bakal orang-orang percaya akan alami. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah lari, melarikan diri. Secepat-cepatnya jangan tinggal di zona itu. Hal-hal apa yang harus kita lari, yang harus kita tinggal, yang harus kita jauhi. Ibu Bapak bisa baca. Banyak Ibu Bapak akan mendapatkan berkat-berkat. Oh ini ternyata yang harus dijauhi oleh saya. Tinggalkan zona tersebut. Katakanlah Ibu Bapak, satu kali gitu ya, integritas saya itu ternodai. Waduh, ternodai, rada ini ya. Katakanlah integritas saya itu ya ternodai gitu ya. Nah saya harus memutuskan, apakah saya mau tetap tinggal di dalam zona tersebut, atau saya mau cepat lari. Karena kalau yang namanya ternodai itu kan, ternodai itu misalkan contohnya saya ternodai ini kepercayaan saya. Saya percaya sama seorang tetapi dikhianati. Dan akhirnya saya sakit hati. Apakah saya mau tetap tinggal dalam zona tersebut atau saya mau berlari pada zona yang lain yang membuat saya bisa bebas dari bahaya itu. Apa yang harus saya lakukan? Ketika saya menyadari waduh ada integritas saya yang ternodai. Saya gak boleh tinggal di dalam zona ini. Maka Ibu Bapak yang saya lakukan adalah saya mau beralih. Maka yang saya lakukan adalah saya mau datang cari zonanya Tuhan. Mulai saya datang sama Tuhan. Ambil gitar sebisanya saya yang saya tahu saya mau mulai memuji Tuhan. Saya mau katakan sesuatu yang baik. Saya mulai tinggikan Tuhan. Tuhan katakan, apa ada pujiannya gitu, pujian yang katakan, semua ini untuk membantuku supaya ku hidup
sesuai kehendak-Mu. Nah itu saya mulai tinggalkan zona ini. Dan saya mau beralih. Dan yang luar biasanya Ibu Bapak, ini adalah sebuah keputusan. Sebuah keputusan. Karena apa? Otak kita itu tidak bisa memikirkan dua hal berbeda itu dalam satu keadaan yang sama. Jadi otak kita tuh nggak bisa. Kalau misalkan hari ini saya mau memikirkan nih cara membuat kue bolu misalkan. Tapi di satu yang lain saya harus mempersiapkan yang lain gitu untuk mempersiapkan anak-anak. Nggak bisa. Saya harus memilih mau yang mana. Mau yang A atau yang B. Jadi sebuah keputusan yang harus kita ambil. Melarikan diri, ambil sebuah zona yang membuat kita terbebas itu sebuah keputusan. Yusuf ketika dia tahu bahwa dia sedang diuji integritasnya. Dia dalam keadaan diincar gitu ya, berbahaya untuk terjatuh dalam dosa seksual. Maka yang Yusuf lakukan adalah dia enggak di zona, di tempat. Terus dilayani istri Potifar, oh enggak. Dia lari, dia keluar dari zona tersebut. Nah itu yang dikatakan jauhilah, artinya larikan diri. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai manusianya Allah adalah kejarlah, ya, kejarlah. Nah di dalam bahasa aslinya itu dikatakan koni, kata dasarnya itu dioko, ya. Jadi kata kejarlah ini digunakan seperti seorang tentara yang sedang mengejar musuh. Kata yang mengandung arti berusaha sekuat tenaga untuk mencapai sasaran. Di mana untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan usahanya itu sekuat tenaga bagaikan seorang tentara yang berjuang. Bukan dengan kekuatan fisik tetapi dengan kekuatan roh. Kita udah gak bisa berjalan lagi Ibu Bapak ketika kita sadar ada perintah untuk berintegritas. Atau ada berapa banyak dari orang-orang percaya, ya mau, saya mau integritas, mau tetap komitmen, mau tetap jadi orang yang dipercaya, tapi berapa banyak yang tidak bisa melakukannya. Hanya sekedar mau, hanya sekedar niat hati, tetapi pas udah kenyataannya tidak bisa melakukan. Ingat Ibu Bapak, kita berjuang bukan dengan kekuatan manusia. Kekuatan manusia itu hanya terbatas, hanya sekedar ingin. Hanya sekedar pengen jadi orang baik, pengen dipakai oleh Tuhan. Tetapi yang dikatakan di sini adalah mari kita sama-sama ketika kita tahu bahwa kita manusianya Allah, mari sandarkan kekuatan kita itu pada kekuatannya dari Allah sendiri. Berapa banyak kita menyadari ada kuasa waktu kita diurapi oleh Tuhan. Waktu kita masuk dalam pujian, dalam penyembahan. Berapa banyak dari kita menyadari bahwa kita perlu kekuatan yang dari Tuhan, bukan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Nah Ibu Bapak, poin-poin ini yang saya mau membagikannya ketika kita sadar bahwa kita sebagai manusianya Allah. Mari kita sama-sama berjalan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sandarkan bahwa semuanya itu kita harus meminta kekuatan Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan, pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan dibebaskan. Berkarya di dalam kehidupan kita tanpa ada seorang pun yang menggugat kita, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.